masa depannya pemerintahan Jokowi. Suram. Saya mau bilang aja, masa depan 3 tahun sisa pemerintahan Joko Widodo ini, gitu loh. Tiba-tiba pemerintah nggak konsisten, ekonomi kita hancur, bos. Iya, bisa BBM langka, apa namanya, gas langka. Ini harus diantisipasi. Selamat datang kembali di Forum Intelektual Muda. Pada hari ini kita ingin sedikit membahas masalah yang lagi booming, bahkan lagi rame-ramenya pada saat ini. Kita ingin sedikit ngebahas tentang bagaimana 2 tahun kepemimpinan Jokowi, yang dimana pada saat itu Jokowi terbang ke Kalimantan Selatan untuk meresmikan pabrik biodeselnya seorang konglomerat Kalimantan Selatan, yaitu Haji Andi Samsudin Arsad, dan serta beliau juga meresmikan jembatan di Banjarmasin Kalimantan Selatan tersebut. Kemudian masih banyak lagi yang isu-isu terhangat saat ini. Yang paling utama adalah isunya PCR yang ingin diturunkan tetapi tidak dihapuskan. Ini langsung akan ditanggapi oleh pembicara utama kita, Bang Surya Permana. Nah, satu lagi yang perlu Bang Surya nanti akan bicarakan adalah sebentar lagi prosesi pergantian Panglima TNI, Bang. Ini sudah deadline-nya hampir mendekati. Bagaimana tanggapan Abang dengan 3 item atau 3 isu yang sedang menggema saat ini, Bang? Dan tidak terlupa juga satu lagi, Bang, masalah pajak, bagaimana Abang menanggapinya? Ya, terima kasih. Langsung saja kita kepada pembicara utama, bagaimana beliau menanggapinya seperti itu. Selamat siang atau selamat apapun ketika Anda menonton video ini. Saya tidak terlalu banyak lagi ke belakang. Saya mau bilang aja, masa depan 3 tahun sisa pemerintahan Joko Widodo ini, gitu loh. Sisa 3 tahun masa depannya. Oh iya, siap. Artinya tidak 2 tahunnya. Bukan, 2 tahunnya enggak. 2 tahun tuh buat ngelihat aja gimana dia buat masa depan. Oke. Masa depannya pemerintahan Jokowi ya. Suram, bos. Siap. Kalau gini, kita kan udah pernah berdiskusi tentang berdansa di antara 10 telur. Ternyata Jokowi sudah nginjak 1 telur, pecah. Dia hadir di peresmian pabrik punya salah satu pengusaha di Kalimantan, yang anak perusahaannya sama-sama anak perusahaan itu dengan perusahaan biodiesel itu. Kemudian pemiliknya itu sama, punya sahamnya di situ, itu sedang disebut-sebut sedang masuk dalam perkara di KPK dan disebut di pengadilan. Nah, Jokowi datang ke situ. Itu sebenarnya nggak ada masalah kalau dia tidak ada sedang dalam masalah ini. Itu kan seolah-olah memberi gesture bahwa ini kawan gue loh, gitu loh. Nah, itu kan kurang bagus. Selesaikan dulu semua persidangan itu, clear and clear, baru datang. Dan biasa juga saya di masa Orde Baru ya, peresmian pabrik-pabrik itu Menteri Perindustrian aja yang resmiin itu. Pabrik-pabrik yang kecil-kecil. Itu kan bukan proyek pemerintah juga, biodiesel. Punya swasta murni ya. Biodiesel juga kalau harga sawitnya mahal, untuk apa dicampur dengan solar? Ya nggak ekonomis kan? Untuk apa? Gitu loh kalau harga sawitnya mahal. Kalau bicara soal added value, ya added value itu jadiin minyak goreng, added value nggak? Yang nggak added value kan CPO-nya itu. Kalau jadi minyak goreng, jadi kosmetik, jadi macam-macam, itu added value juga. Bukan hanya biodiesel. Kalau biodiesel itu dicampur aja, solar bos, dicampur bos, ditambahkan ke solar aja. Nah, kalau dia harganya mahal juga daripada solar, atau seimbang, biaya mencampurnya berapa, rugi.
Operasionalnya high cost-nya tinggi. Iya, yang mendingan jual solar aja, ngapain dicampur. Siap. Dan itu hukum pasar juga, orang akan menjual kayak yang mahal gitu loh. Nah itu, ini sudah keinjak 1 biji telur. Kedua, soal ekonomi kita udah mulai mau pulih, tiba-tiba pemerintah nggak konsisten. Dulu kita kan kalau ke Kalimantan memang PCR ya, terus kita ke Jawa kemarin antigen. Nah, sekarang mulai PCR lagi. Sekarang di PCR-kan lagi, ya kan? Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Nah kemudian harganya bos sebenarnya yang susah itu, nggak stabil. Ingat nggak masa-masa awal COVID pertama dulu? Harganya berapa? 1 juta lebih. Nah sekarang ada 4,5. Sekarang presiden minta 300 lagi. Sebenarnya harganya berapa sih? Ini kalau terus begini, penerbangan hancur, Garuda bisa tutup bos. Nah, Garuda juga sebagai catatan ringan aja ya. Garuda itu didirikan Bung Karno. Kalau Pelita Air tuh Pak Harto. Masa PDIP mau membubarkan Garuda yang dibikin Bung Karno, mau menghidupkan Pelita yang bikin Pak Harto. Itu catatan sedikit ya, sedikit catatan buat PDIP ya. Ya itu ekonomi kita hancur bos, ya. Apalagi nanti kalau semua perjalanan PCR semua dengan harga yang tidak stabil, berbeda-beda. Terus banyak proyek yang mangkrak. Proyek mangkrak kan karena ekonomi jatuh ya, dia nggak bisa jalan gitu. Nah itu juga akan menjadi beban buat kita. Kemudian food estate itu ya loh. Iya. Food estate yang diagung-agungkan kemarin. Iya, ternyata kata Faisal Basri hanya nanam singkong gitu loh. Maksudnya nanam singkong kok triliunan. Itu juga jadi catatan masalah. Kemudian di luar negeri ada terjadi krisis energi, ini kita harus waspada ini. Iya, bisa BBM langka, gas langka. Ini harus diantisipasi ini nih. Ya cuman kepercayaan publik Jokowi melemah di sini soal pemberantasan korupsi ini gitu loh. Orang gimana sih lu, maksud lu tuh apa gitu loh. Soal pemberantasan korupsi publik mulai meragukan ya. Mulai sanksi, itu kan model pemerintahan dia ke depan 3 tahun ke depan. Terus model apa? Ekonomi susah, rakyat nggak percaya kan berat bos. Nah, kalau Anda nyebut Panglima TNI, kalau Panglima TNI sih sebenarnya biasa aja. Dan mungkin aja Jokowi nggak perlu nunjuk Panglima TNI, dibiarin aja nggak usah ada Panglima TNI. Dihapuskan Jokowi dengan Panglima TNI ini. Iya, nggak usah diangkat-angkat sama dia, misalnya gitu. Iya. Bisa aja, itu bisa aja itu. Yang penting Jokowi punya kepercayaan masyarakat. Soalnya dia kan dalam Undi 45 kan dia Panglima tertinggi. Nah, nggak apa-apa kan nggak ada Panglima tinggi TNI, asal dia dipercaya masyarakat. Asal dia dipercaya rakyat. Tapi kalau dia nggak dipercaya rakyat, berat bos dengan kondisi ekonomi yang makin anjlok, kebangkrut, negaranya bangkrut, gimana? Karena akibat COVID ini, karena akibat salah kelola, karena dikorupsi, karena pemodal asing pada takut sama oligarki lokal yang makin ganas ini, nggak mau. Penyertaan modal PMD, penyertaan modal dalam negeri nggak akan sanggup membangun negara ini, harus PMN. Nah PMD-nya dari swasta oligarki yang ganas gitu loh, lari mau modal luarnya, ngedrop kita gitu loh, ekonomi kita. Itu bos. Siap. Sangat menarik sekali pembahasannya, apalagi terhadap oligarki ya. Ini perlu catatan kita kembali bahwa oligarki saat ini menjadi isu terhangat semua orang yang membicarakannya. Tetapi tidak ada yang menyebutkan siapa itu sih oligarki. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan tanda tanya besar kita. Nah, kita dapat sedikit masukan daripada Bang Surya tadi bahwa oligarki yang ada saat ini itu adalah oligarki lokal, bukan yang dari luar. Karena di dalam oligarki lokal ini saling saling perang-perangan. Itu yang menjadi sebuah catatan bagi kita. Kenapa? Nah, kemudian kita ingin
lebih sedikit ke dalam, mungkinkah oligarki ini bisa menjadi presiden di 2024 nanti, Bang? Bagaimana, Bang? Kalau kondisi seperti ini pasti oligarki. Kalau kondisi seperti ini, tapi kan bahayanya rakyat marah nanti. Kalau kondisi kayak gini, kan sudah kelihatan politik dikuasai. Cuman mereka lagi bertarung nih di dalam kabinet sendiri kan, memikirkan diri masing-masing menjadi presiden, belum yang di luar kabinet oligarki yang ngincar. Rakyat dapat apa? Udah segitu aja. Oke, terima kasih. Selamat selalu menyaksikan channelnya Forum Intelektual Muda. Tunggu isu-isu dan diskusi-diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.